Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke studio kita. Studio perkuliahan. Ya, kita anggaplah studio nih ya, biar agak keren kedengarannya. Sebenarnya apa sih ini? Biar dekat nih tuh roster mata kuliah tuh ya, yang seharusnya masuk untuk semester ini gitu. Ya, itu sebagai pembuka masih tetap dengan saya Pak Yakub Huta Barat. Orangnya jelas. Ini dia. Kita masuki kembali season atau episode yang episode 1 sudah selesai, kita masuk ke episode kedua. Barangkali bisa kita mulai. Anda siap-siap kembali seperti pada episode pertama. Ya, ini dia studio rekaman kita. Kita pada-padakan, santai-santai saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap di rumah saja. Baik. Episode kedua ya, tetap dengan mata kuliah etika bisnis. Ya, nanti terbaca ini. Dengan Pak Yakub Huta Barat. Tulisannya lumayan. Ya, dengan demikian yang penyampai dan yang disampaikan jelas, orangnya jelas, tulisannya jelas, mata kuliah yang disampaikan mudah-mudahan saja. Wow, ada bayangannya nih, punya modal juga. Baik, minggu lalu ya, atau kalau katakanlah dalam episode pertama, Anda telah memahaminya, apa poin-poin daripada etika, baik dari segi produsen, supplier, penyedia, penjual, produktor, ya kan, maupun dari segi etika, poin-poin etika dari konsumen atau demand gitu, atau ya, yang pengguna lah, yang menggunakan, yang memakai
pakai. Ya, ada kemarin itu poin etika produsen, kita buat ya produsen, dengan tanda kutip produsen ini supplier lah, dan poin etika konsumen, ya kan. Nah, kali ini kita akan lebih jelaskan kembali bagaimana kira-kira dua kubu poin ini berkorelasi, berhubungan, dan akhirnya menjadi sebuah pedoman-pedoman moral, sebuah adab-adab, sebuah aturan-aturan yang saling mengikat dan saling mempercayai, saling menguntungkan dan melanggengkan sama-sama. Itu ya kemarin di dalam episode pertama ya. Nah, kalau kita buat semacam apa namanya itu, diagram, katakanlah ini semacam diagram pen gitu ya. Ya, katakanlah yang ini poin tadi yang semalam ya, yang episode 1 ya, saya lupa penting dalam episode 1 ini jadi poin etika produsen. Lalu di sini juga seperti yang kita sampaikan di episode 1, ini juga ada poin dari poin etika konsumen. Nah, kita mau lihat korelasinya. Kita buat seperti ini, semacam simulasinya, agar kita lebih dalam memahaminya gitu ya, lebih apa namanya, memudahkan algoritma berpikir kita. Nah, jadi kedua ini kemungkinan yang akan terjadi bisa jadi seperti ini ya. Poin-poin yang ada di poin-poin etika produsen ini sepakat, selaras seperti yang kita katakan kemarin itu, bahasanya seperti ini, selaras, seperti identik ya, berkemauan gitu ya, menerima sinkron dengan ini poin yang ada di etika konsumen. Jadi kalau kita lihat model ini, diagram ini, tadi di sini dia, ini kita satukan. Ada kesamaan dari etika bisnis yang banyak, yang semalam saya suruh Anda untuk memperbanyak. Ada kesamaan yang selaras itu. Ini poin etika produsen, poin etika konsumen. Nah, inilah yang selaras itu yang kita sebut dengan poin etika bisnis. Nah, artinya ada pemahaman,
oleh pihak produsen, supplier, yang juga dipahami, disepakati, dan diminati atau dimaui gitu, saling mau gitu. Yang etika-etika atau poin-poin etika yang berada di sisi konsumen, yang melahirkan ini dia semacam apa namanya ya, irisan barangkali ya, irisan. Jadi ini menjadi irisan. Nah, mungkin kalau di matematik bahasanya mungkin ini P atau poin etika bisnis itu adalah hasil irisan dari poin etika produsen dengan poin etika konsumen. Lambangnya seperti ini nih. Pak buat di kertasnya, kita gantikan saja nih. Wah sekali ya, mesti dua. Kalau ini dituliskan nanti jadi nggak nampak kan. Nah, oke, nggak apa-apa, semua harus pakai modal ya kan. Jadi kita udah katakan di atas tadi, poin etika produsen itu beririsan dengan poin etika konsumen. Akhirnya itulah poin etika bisnis. Ya. Jadi kalau tidak ada irisan atau pensinkron dari kedua kubu, nggak ada bisnis. Bagaimana bisa pijakan langgeng? Ya, jadi ada dua pihak, gitu ya. Di episode 1 sudah kita sampaikan juga. Nah, bisa jadi ya kalau tadi nih, yang ini nih, bisa jadi poin etika bisnis atau hasil irisan itu kalau kita buat semacam apa namanya, gambaran pemahaman, bisa jadi dia lebih sama gitu. Dia tidak seperti ini. Dia mungkin ini poin etika yang hitam nih, poin etika produsen. Di situ juga hampir semua poin-poin itu, hampir semua. Jadi semakin banyak poin-poin etika itu juga, jadi dia akan berimpit. Ini dua nih, jadi berimpit nih. Barangkali kalau ada spidol kita coba buatkan biru gitu ya. Nah, ini. Oh, ini warna biru nih. Ini biru nih ya. Iyalah. Oh, dia seperti ini dia. Sama dia, percis sama. Jadi semakin banyak yang sama antara kedua kubu itu, dua sisi itu, maka akan peluang bisnis itu apa namanya ya, peluang lah barangkali ya, peluang apa tuh HP itu ya, semesta siapa lah kita bicara, peluang ekonomi bisnis. Jadi ini menjadi semua ini semua yang ada sama pahamnya, sama rindunya gitu lah ya, sama keinginannya dua kubu itu, sehingga kelihatannya seperti berimpit dia. Nah, kalau yang tadi kan hanya ini, memungkinkan ini. Etika di dua itu cuman ini.
peluangnya. Nah, jadi seorang pebisnis melihat inilah peluang. Etika kemarin mungkin bisa tabrakan. Nah, jadi mencari etika ini, kesamaan, kesinkronan ini menjadi seorang entrepreneur juga harus jeli gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahamkan. Bisa jadi kemungkinannya seperti ini. Nah, ini kalau bisa disebut ini modelnya ini poin etika produsen sama dengan poin etika konsumen, ya kan? Tapi bisa jadi ini poin etika produsen, ya, yang ini poin etika produsen. Itu cuma segini dia semua, tapi sedikit sebenarnya, ya, sedikit tapi kulluhum gitu ya, semua dipahami oleh produsen. Etika atau harapan-harapan yang dimiliki oleh sisi atau bagian dari poin pihak konsumen, maksudnya poin etika konsumen gitu. Nah, lebih besar, jadi bisa ini disebut poin yang dipahami, dikuasai, memaklumi dia, pesan-pesan moral dia lebih memenuhi semua gitu ya. Poin etika produsen itu telah memuat semua poin etika konsumen, itu lebih besar. Bisa juga barangkali begini, bentuk yang lain, poin poin etika produsen. Nah, ini poin etika produsen itu lebih kecil dari poin etika ini poin etika konsumen gitu. Kebalikan dari ini. Sedikit sekali pemahaman oleh etika-etika yang dimiliki oleh produsen daripada keinginan yang diharapkan oleh konsumen, ya. Ini poin etika konsumen, ya. Jadi poin etika produsen itu lebih kecil, ini kan lebih kecil di dalam dia. Kebalikan dari sini, poin etika konsumen, ya. Nah, itu kira-kira korelasinya. Baik, pahamkan ini, kita singkirkan. Semakin banyak kertas yang dimakannya nih, wow, tembus ke belakang ini. Banyak modalnya nih. Oke, nggak apa-apa lah. Sebagian daripada pemberian kuliah ini kan amal juga ya. Ya, mudah-mudahan kalau dimanfaatkan positif menjadi amal gitu. Ya, ilmu yang diamalkan positif ke arah kebaikan kepada kesejahteraan manusia, saya kira itulah ilmu yang memiliki buah, memiliki adab, ya, budi pekerti, atau ya sebuah pohon yang berbuah, ya, ilmu yang bisa diterapkan gitu. Jadi ada
orang yang berilmu tapi tidak memiliki buah gitu, hasil gitu ya. Jadi kepada Anda kita harapkan Anda juga akan menggulirkan dan mempraktekkan semua yang kita berikan ini menjadi positif ya, kepada kehidupan Anda. Nah, kita lanjut. Poin etika produsen sadi itu bisa pelakunya tunggal gitu. Ya, dapat diperankan gitu ya, diperankan tunggal maksudnya tunggal di sini seseorang kan ada sebuah perusahaan dimiliki satu orang, kira-kira seperti itu. Ada sebuah usaha dimiliki oleh seseorang, nah, kira-kira seperti itu. Jadi tunggal seseorang bisa sifatnya gitu ya, ini sifat. Dan apa juga dapat juga diperankan, ini tadi tunggal atau personal ini ya, ini dapat yang ini tunggal atau personal, tapi dapat juga diperankan oleh komunitas ya, jamak atau kelompok ya. Kelompok misalnya para pengrajin itu kan sejenis produk tapi dihasilkan oleh beberapa orang, jadi komunitas, kelompok gitu. Menghasilkan produk yang sama tetapi banyak orang menghasilkannya, yaitu disebut komunitas atau kelompok ya. Demikian juga sebenarnya poin etika konsumen itu dapat diperankan tunggal atau personel dan juga dapat diperankan oleh komunitas ya, kelompok gitu ya, kelompok. Artinya begini, dia itu kalau tunggal ini kan satu-satunya pengguna dari sebuah barang produksi. Nah, jadi pengguna dia itu apa namanya itu ya, pengguna monopsoni barangkali ya. Tetapi ya artinya banyak penghasil tapi cuman dia penggunanya gitu, atau semacam penampung gitu ya, hasil-hasil dari olahan-olahan satu penggunanya. Itu kan biasa tuh ya, dalam bisnis ada tuh, apalagi kalau sektor-sektor mikro, usaha-usaha mikro ya, misalnya pengrajin ikan di daerah kita ini banyak itu, tetapi agennya satu gitu ya, mungkin pabriknya satu gitu, atau penjual lebih lanjut gitu ke daerah lain cuma satu tunggal gitu.
ya itu jadi si konsumen kan gitu ya, kan jadi si konsumen dia sekarang itu. Ada pengrajin usaha-usaha yang sama jenis, tetapi yang menjadi pengkonsumsinya atau penggunanya itu tunggal gitu, atau sebuah perusahaan gitu. Nah, kan gitu ya, bisa paham tuh kan? Nah, sebaliknya juga dapat juga komunitas gitu ya. Nah, dapat tadi tunggal, ini tunggal, jadi komunitas, jamak dia atau kelompok. Artinya pembelinya banyak gitu. Pembelinya gak banyak, konsumennya banyak. Kalau di atas tadi penjualnya dapat tunggal, dapat banyak, ini pun seperti juga. Pembelinya dapat tunggal, juga pembelinya dapat berupa kelompok komunitas orang. Nah, paham kan dua posisi ini? Nah, jadi kalau kita gambarkan lagi ya, tunggal produsen poin etika ini dimiliki etika oleh produsen ini, oleh pelaku tunggal, dia bisa berhubungan. Kalau kita kembali ke korelasi, kalau hubungan itu dilambangkan seperti ini, dua panahnya kepada juga konsumen tunggal ya. Konsumen tunggal ini produsen tunggal, konsumen tunggal. Barangkali kita ganti dengan kertas yang lain, ini banyak makan kertas ya. Produsen tunggal dengan konsumen tunggal ya, saling berhubungan, berkorelasi. Ada juga produsen tunggal dengan berhubungan dengan konsumen kelompok, kan itu tadi ya. Jadi sini tunggal, di sini kelompok. Tapi ada juga kembali tadi dia seperti di bawah itu tadi, kalau kita urai lagi, di sini produsen kelompok berhubungan dengan konsumen tunggal. Nah, ada juga kemungkinannya produsen kelompok berhubungan dengan konsumen kelompok. Jadi ada beberapa, ada beberapa kemungkinan yang bisa kita gambarkan dalam keseharian-harian ini, penyederhanaan ya, dari bentuk umum gitu ya. Nah, tapi secara umum, bentuk umum itu bisa kita buat seperti inilah untuk memudahkan kita untuk berteori. Teori ini kan disederhanakan. Teori itu kan dibangun dengan asumsi-asumsi. Kalau ditampung semuanya itu bukan teori namanya. Tetapi dibangun sebuah teori dengan sebuah batasan-batasan atau asumsi-asumsi agar orang mempraktekkannya ada semacam acuan, petunjuk, pedoman. Itulah kegunaan teori. Kalau supaya lebih ini barangkali ini ya, mungkin
kita kalau dalam bentuk seperti ini kurang menggugah imajinasi gitu ya, apa pemikiran khayal Anda. Mungkin bisa kita gambarkan, misalnya sini prosiden tunggal, atau kita buat seperti tadi ini, kita buat sini dia berhubungan dengan konsumen gitu ya. Yang pertama itu, yang ini barangkali inilah dia juga tunggal gitu, kita buat dia satu gitu. Berkelihatan dia tunggal, konsumen juga nih ya. Nah, tapi ada yang ini mungkin ini perlu tunggal juga ya, yang ini kok ya, yang ini tadi yang ini berhubungan dengan konsumen jamak. Kita buat dia tanda jamaknya seperti ini, kita banyak-banyakkan ini, belatan-belatan ini menandakan banyak kan gitu, jamak, kelompok gitu, ini konsumen, supaya lebih paham. Kemudian yang ini bisa kita buat menjadi ini kan kelompok produsen gitu ya, banyak tadi dia ya kan? Banyak, katakanlah banyak nih, tetapi dia berhubungan dengan konsumen tunggal, misalnya cuma satu gitu. Nah, ini dia yang ini ya, ini kita simpulkan dulu nih. Yang ini barangkali kita gambarkan sebagai prosiden satu dia nih, tapi ini buah panahnya, tanda hubungan korelasi dengan konsumen banyak dia ya. Kita buat dia seperti ini. Ini demikian akan membuka atau membantu daya khayal, daya imajinasi Anda memahami mata kuliah kita ini. Barangkali ini dulu bentuk-bentuk hubungan. Karena seperti yang saya katakan di episode 1 kemarin, dalam belajar lewat mendengarkan, mengamati dari apakah YouTube, apakah video ini sangat menyedot konsentrasi ya kan. Oleh karena itu barangkali kita padakan saja sampai di sini untuk sesi kedua ini. Anda bisa berkhayal untuk mencipta, ada lagi enggak gitu, model-model yang lain. Nah, kenapa saya sudah buka pancing logika berpikir Anda, itu algoritma ya kan. Saya dibawa pancing tadi mulai dari bentuk-bentuk diagram pen dan sampai ini. Saya kira sampai di sini dipahami, saya pikir sudah cukup. Mungkin pada sesi berikutnya kita akan lanjutkan kembali. Saya kira sampai di sini barangkali tidak ada tugas, tugas ini menjengkel dia. Nah, itu menandakan bahwa Anda hadir. Dan ini tetap juga seperti tugas yang pertama, episode pertama, tuliskan kembali, ketik dia bagus, jadi semacam dia makalah gitu, berarti makalah. Tuliskan kata-kata yang saya sampaikan itu, dengarkan kata-kata saya, wujudkan di dalam bentuk tulisan. Karena tulisan saya ini bisa jadi tidak terlihat, tetapi suara kata-kata terdengar. Oleh karena itu manfaatkan video perkuliahan yang saya sampaikan pada sesi kedua ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Wow, banyak korban kertas ini, bisa jadi satu rim ini. Ada, tidak apa-apa. Yang penting tersampaikan, kita merasa puas. Baik, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata dibuka biar lebih nampak tampangnya.